kenapa kita pakai penlight? Kirain di Penlight kita lihat ada refleksnya, ada pelebaran, ada dilatasi dari film. Kita lihat. Oh udah. Udah. Nah kalau sudah kita nyatakan meninggal, ini itu kita jangan buru-buru aja sih. dimandikan. Jangan tunggu 2 jam. Ini dalam kasusnya tunggu 2 jam. Kenapa? Itu untuk menghindari mati suri. Oh, Mati suri itu sampai sekarang di dalam jurnal penelitian orang banyak itu dia selalu terbang terus dia pindah ke alam atas. Tapi tidak ada yang maksudnya cerita yang lain ya. Terbang. Rame di mana sih? itu di situ ibu ada tukang ojek sama tukang ini Sakit. parkir gitu. Parkir di sini. Bukan ibu kayak ngasih-ngasih ke truk-truk gitu. Iya. Preman jalanan. Kalau di rumah sakit kita pakai ini ya. Oke. Terus kalau di rumah kita nggak punya Lysol, itu kita bisa pakai apa? Sablon. Kalau nggak ada ya pakai air biasa aja nggak apa-apa ya. Nah, kita ini kapas kita siram dulu sama Lysol. Terus ini pinjam kursinya. Ini kan masa ditaruh di sini. Ya Allah, kursi zaman pahit. Jangan lupa pakai masker. Saya ingatkan ya untuk laki-laki, bukan hanya laki-laki saja yang gitu. Waktu itu kenapa perawat itu tidak boleh masuk ke objin? Waktu itu saya masih di rumah sakit, ada nolong parkes, ada perawat laki-laki di belakang. Di sini pasien baru meninggal. Pastikan ada keluarganya yang Mendampingi. Keluarganya yang mendampingi. Didampingi sama kita semua. Kita mula-mula pakai handsfree. Ibu speednya ini gitu. Saat langsung di kurang kencang. Ya, pastikan ketika pasien ini dipastikan meninggal, jangan lupa matanya ditutupkan. Kalau dilihat dari segi kesehatan, kan sudah ada penurunan refleks. Dengan adanya penurunan refleks, itu semua kan bajunya. Terus kita ambil akan yang bersih. Nah, sudah itu terus kita bersihkan ini juga ya. Bersihkan tempat apa namanya? Bukain. Semuanya nih bersihkan. Ingat pada waktu kita perawatan pasien terminal, yang pertama personal hygiene. Kalau kita memperhatikan personal hygiene, kita nggak mungkin bisa. Tapi kalau tidak memperhatikan, ya, misalnya kalau saya suka memandikan pasien yang dirawat di rumah tapi tidak dengan perawat, baunya bukan main. Baunya bukan main. Karena keluarga pasien itu biasanya nggak bisa dia bolak-balik. Dia nggak bisa, dia diam aja. Taunya di bawahnya tuh udah ada terus ada segala macam baunya sudah alhamdulillah. Nah makanya pada waktu perawatan pasien terminal yang kemarin yang mendekati Kapas. dengan kapas Lysol yang ada bekas apa ya, bekas Suntik. plester, ada apa, ada darah ya, ada apa, kita buang semua. Yang kering-kering apa tuh semua kita buang. Nah sudah itu terus kita ikat tangannya, kan nggak bisa ya dilihat.
Diikat gini. Nanti sesuai dengan agamanya, keperluannya ya. Kalau agama Nasrani itu dia suka ditaruhkan di dada juga, tapi tidak gini. bukan begini. Dia suka Gini. Saya ngikutin aja. Waktu itu juga ada yang mau dibawa ke Medan ya, saya mandiin. Jadi sampai pakai baju, begitu mau dihiasin saya nggak bisa. Oh. Dia dihiasin, saya tinggal Di make up ya, Ibu. kan ada orang yang khusus make up jeleknya. Nah sudah itu terus kita bersihkan semua ya, bersihkan semua. Nah kalau ininya turun, ini kita pakai ini diikat. Kalau nggak diikat bisa juga kita pakai yang agak kecil. Dulu taruh di sini. Nah ya bisa atas. Jadi biar karena apa? Kan kalau pasien udah menjelang ajar tuh ininya turun. Ya, buka. Membuka kan? Membuka teh karena apa? Karena ininya sudah turun. Mandibulanya tuh. Jadi udah nggak ada refleks lagi dia. Itu dari versi kesehatan. Tapi kalau dari versi orang ini, wah bahala mah dasar ngomongin batu. Jadi kan mulutnya aja. Ya kan suka begitu ya. Nah jadi kita gini. Nah, sudah itu sudah semua beres. Kalau di rumah sakit terus kita tutup dengan lakon bersih. Bawahnya udah kita bersihin semua. Terus kita kasih tanda label namanya. Nah, label ini ada nama, ada nomor CM, ada alamat, ada ruangan. Jadi kenapa? Kalau ruang jenazah itu banyak, gede, itu kalau kamu nggak ada ini, kamu bisa ke bukan. Saya mau lihat pasien itu, buka satu, oh bukan, buka lagi. Masa kita yang mau ngelihat jenazah itu harus ngelihat seluruh jenazah yang ada? Ya? Saya pernah itu pada waktu ada kecelakaan banyak saya mau lihat, ternyata nggak ada ininya, labelnya. Buka satu-satu, mana keluarga kita kan? Gak tahu. Tapi kalau di sini ada labelnya, namanya, kita tinggal lihat ininya doang. Nah, nama, tanggal meninggal, jam. Nah, kan kita tinggal lihat. Kan serem ya, ngelihat 10 jenazah mukanya doang. Gak bisa tuh. Kamu ke keluarga pasien, ibu, bapak ini sudah kita inikan. Nah sudah itu terus kalau dulu yang saya lakukan, saya biasanya buka dulu, buka semua. Saya kan pernah jadi anak tua juga ya, sama kayak kamu. Ini terus ini disimpan dulu semua saya bawa. Iya, temennya aku nih. Cantik banget. Ih, cantik. Happy wedding. Buat disimpan dulu. Terus saya datang dengan beberapa perawat yang ada saat itu. Ada 3, ada 5. Dede. Ibu, kami tim perawat yang ada di ruangan ini. Apa siapa ini? Itu berduka cita atas meninggalnya ibu. Kita sebutkan dan mudah-mudahan beliau diterima. Gimana? Amin. Amin. Jangan lupa terus kita berdoa. Doanya apa? Mau yang pendek boleh, yang panjang boleh. Kalau yang pendek kan cuma Allahumma firlahu ya. Allahumma firlahu warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga bisa. Ya. Nah, itu apa? Tenang keluarganya. Karena yang pernah dirawat dengan saya begitu, sampai sekarang kalau ketemu, ingat, Mbak Uni ingat ya waktu Mbak meninggal, aduh seneng banget saya mah. Sampai sekarang nggak bisa ngasih apa-apa, tapi perawatnya aduh katanya. Nah, terkesan kita dapat pahala, pasiennya terkesan. Nah itu excellent namanya. Iya. Yang tidak bisa dibeli, tapi dilakukan cuma 5 menit. Gitu ya. Sudah selesai begitu, baru 2 jam kemudian dibawa ke Itu bisa dikembalikan. ruangan jenazah. Tutup. Kalau pasien itu Nah. terminalnya di rumah sakit, biasanya
untuk dukungan spiritual, dukungan sosial, dukungan kultural, itu pasien yang terminal, ya, itu biasanya tempatnya dipisah. Jadi tempatnya dipisah itu ada isolasi. Kenapa? Karena pasien ini kan bergantian, ada dukungan sosial, bergantian yang melihat. Sedangkan pasien lain